Baiklah, pada video kali ini saya akan mencari nilai min menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu kita buat variabel view-nya terlebih dahulu. Karena saya sudah mempunyai data, jadi kita buat saja. Dan yang di bawahnya mahasiswa. Nah, desimalnya kita ganti menjadi 0. Tipenya yang ini kita ubah menjadi string. Dan kita juga ketik label sesuai dengan nama yang sudah kita buat. Di bawahnya mahasiswa. Nah, ini kita ganti menjadi center, di bawahnya ganti juga like-nya menjadi center. Dan measure-nya kita ganti jadi scale. Setelah itu kita lanjut ke data view. Karena karena saya sudah memiliki datanya, jadi langsung kita copy. Nah, langkah selanjutnya kita klik analyze dan descriptive statistik. Di sampingnya kita klik frequency. Jadi pada bagian ini kita ingin mencari rata-rata jumlah mahasiswa. Kita pindahkan ke variabel dan kita klik statistik. Karena uh, keperluan saya itu untuk mencari min, kita checklist min. Lanjut, continue, dan oke. Nah, ini hasilnya langsung keluar. Jadi, min atau rata-rata dari data yang telah saya buat yaitu hasilnya 20. Sekian, terima kasih. Baiklah, video selanjutnya yaitu saya akan menguji korelasi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, variabel yang digunakan untuk menguji korelasi berganda lebih dari satu. Jadi, saya menggunakan dua variabel. Langkah yang pertama yaitu isi data view yang udah kita buat terlebih dahulu datanya. Selanjutnya, kita ganti nama variabel. Yang ini waktu kerja karyawan. Yang di bawah motivasi kerja karyawan. Ketiga yaitu produktivitas kerja. Nah, desimalnya kita rubah menjadi 0. Semuanya dirubah menjadi 0. Dan labelnya kita ganti juga sesuai dengan nama variabel. Nah,
Setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita pindah ke data view lagi. Kita klik analyze dan klik korelasi dan bivariate. Nah, pada bagian ini kita ingin mencari semua data, jadi kita pindahkan ke variabel. Dan kita checklist person dan to tell dan oke. Pada bagian ini bisa kita lihat waktu kerja memiliki nilai kecil dari 0,05 yaitu 0,00. Jadi dasar pengambilan keputusannya yaitu waktu kerja memiliki nilai yang signifikasi terhadap produktivitas kerja. Nah, sedangkan motivasi kerja memiliki nilai 0,049, di mana 0,149 ini besar dari 0,05, yaitu dapat disimpulkan dasar pengambilannya tidak signifikan terhadap motivasi kerja dan produktivitas kerja. Nah, sedangkan hubungan pedoman person korelasinya yaitu 0,5, di mana nilai person korelasi ini memiliki nilai yang korelasi sedang. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menguji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yaitu kita masukkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik analyze dan selanjutnya kita klik regression dan linear. Nah, pada bagian ini kita masukkan kualitas pelayanan publik atau Y ke dalam dependen karena ini merupakan variabel tidak bebas. Dan bagian etika pegawai atau E kita masukkan kepada independen atau disebut dengan variabel bebas. Nah, setelah itu oke. Nah, berikut ini output yang keluar dari SPSS ada 4 macam. Yang pertama yaitu variabel enter, di mana variabel enter ini yaitu variabel yang dimasukkan, yaitu variabel independen, variabel tidak bebas. Pada bagian output kedua yaitu model summary, di mana bagian ini tidak kita lanjuti karena ini merupakan lanjutan dari regresi linear berganda. Begitu juga dengan ANOVA. Nah, bagian ini akan kita bahas yaitu coefficient. Pada bagian coefficient ini terdapat 2 macam yang kita ambil, yaitu yang pertama
persamaan regresi linear sederhana, di mana persamaan ini kita cari dengan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana A merupakan konstanta yaitu 19,042 ditambah dengan BX yaitu hasil dari variabel independen atau etika pegawai yakni 0,224. Jadi persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 19,042 ditambah dengan 0,224 X. Yang kedua yaitu kita kita mencari apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini bisa kita lihat dengan cara melihat nilai signifikan. Jika nilai signifikan dari variabel bebas atau variabel X lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya tidak mempengaruhi variabel tidak bebas. Nah, di sini hasilnya itu 0,047, di mana hasil ini merupakan kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan hasil kecil dari 0,05, yaitu 0,047. Sekian, terima kasih. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menguji regresi linear berganda. Langkah pertama yaitu kita salin terlebih dahulu data yang ingin kita masukkan. Nah, setelah itu diganti nama variabelnya satu, satu yang di bawah X2 dan yang di terakhir Y. Desimalnya kita ganti 0. Labelnya diganti dengan nama variabel yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze dan regression dan klik linear. Nah, pada bagian ini terdapat dua kolom yang dependennya kita masukkan variabel tidak bebas yaitu variabel Y. Sedangkan yang independennya kita masukkan kedua variabel X tersebut. Nah, kita klik statistik dan checklist model fit dan estimate test. Dan oke. Berikut ini nih hasil dari output dari SPSS. Yang pertama itu variabel enter. Di mana output pertama tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan.
serta metode yang ingin digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan yaitu variabel tingkat kehadiran serta IQ. Yang digunakan sebagai variabel independen serta variabel dependennya yaitu nilai UAS. Output yang kedua yaitu model summary. Pada tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,976. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R square sebesar 0,952, di mana hal ini eh, mengandung bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 95%. Output selanjutnya yaitu ANOVA. Pada bagian ketiga ini diketahui bahwa nilai F yaitu 70,072 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,00, yaitu kecil dari 0,05. Maka pada model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan apakah pengaruh variabel tingkat kehadiran dan IQ terhadap nilai UAS mahasiswa. Output terakhir yaitu koefisien. Pada koefisien ini kita akan mencari persamaan linear ganda, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan alfa tambah B titik X1 ditambah B titik X2, di mana A-nya yaitu konstanta senilai 2,667 ditambah B BX1 yaitu 0,118 dan ditambah BX2 tingkat kehadiran 0,855. Nah, itu merupakan hasil persamaan dari linear bertanda. Baiklah, video selanjutnya yaitu uji statistik komparatif untuk one sample test dan two sample test. Yang pertama kita buat terlebih dahulu one sample test. Langkah yang pertama kita klik variable view dan klik nama yang akan kita buat. Yang di bawah. Terus kita ganti desimalnya menjadi 1, yang di bawah jadi 0. Habis itu labelnya kita masukkan hasil belajar yang di bawah kelompok. Nah, untuk bagian kelompok, value-nya kita ganti value 1, labelnya kita buat kelompok A. Terus add. Selanjutnya kita buat juga untuk kelompok B. Kita ganti value-nya menjadi 2. Add.
Dan, oke. Nah, untuk selanjutnya kita pindah ke data view. Untuk mengisi data ini, kita sudah buat data yang kita perlukan, jadi tinggal salin. Nah, ini salin, masukkan ke data hasil. Begitupun dengan kelompok B. Dan kita buat nama kelompoknya diganti menjadi kelompok satu untuk kelompok A dan nomor 2 untuk kelompok B. Habis itu kita klik analyze dan klik compare mean serta klik independent sample test. Nah, pada bagian ini hasil belajarnya kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan kelompok kita pindahkan ke grup variabel. Dan kita masukkan grup satunya satu, grup duanya kita juga buat dua. Continue dan oke. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat nilai signifikannya hasil belajar terdapat nilai mendapatkan 0,047. Nah, dalam hal ini 0,047 kecil dari 0,05, di mana pada bagian HO diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, sedangkan dari output grup statistik bisa kita lihat bahwa jumlah hasil belajar untuk kelompok A sebanyak 6 orang, sementara untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Adapun nilai rata-rata hasil belajar siswa atau mean untuk kelompok A sebesar 77,817, sedangkan untuk kelompok B mendapatkan 72,84. Nah, dengan demikian, secara deskriptif, statistik dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B.
Baiklah, video yang selanjutnya yaitu menguji G-score dalam SPSS. Setelah kita mengisi data view, maka selanjutnya kita ubah nama variabel. Yang pertama itu kita ganti menjadi jenis kelamin, atau kita singkat aja menjadi JK. Terus labelnya kita ganti jenis kelamin. Yang di bawah kita ubah jadi tingkat pendidikan atau TP. Nah, pada bagian values ini kita akan masukkan jenis kelamin. Nah, pada bagian values ini masukkan jenis kelamin. Yang satu kita ganti laki-laki. Terus yang dua kita ubah menjadi perempuan. Dan oke. Sedangkan untuk tingkat pendidikan kita ganti juga menjadi 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan juga terus yang terakhir untuk S1. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke data view. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze. Kita klik deskripsi statistik dan klik cross tab. Nah, di sini kita masukkan variabel jenis kelamin ke row, sedangkan tingkat pendidikan ke kolom. Nah, selanjutnya kita klik statistik. Nah, kita checklist G-score dan continuous. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini merupakan output hasil cross tab-nya yang terdiri dari case processing, summary, serta jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu G-score test. Nah, pada bagian jenis kelamin, pada bagian case processing summary ini digugakan untuk mengetahui bahwa semua responden data yang kita input sudah diproses. Sedangkan pada bagian jenis kelamin tingkat pendidikan cross tabulation, dalam hal ini sudah dikelompokkan datanya dan ditampilkan dalam bentuk frekuensi. Nah, pada bagian terakhir ini G-square, pada bagian output G-square ini digunakan untuk menentukan apakah variabel kita memiliki hubungan atau tidak. Nah, bisa kita lihat pada bagian ini, pada bagian like whole region ini memiliki nilai 0,80, di mana pada bagian ini bisa kita lihat hal ini lebih besar dibandingkan 0,05, yang artinya ini tidak memiliki hubungan yang signifikan antar variabel.